Bulan Ramadan selalu menjadi momen yang tepat untuk menebar kebaikan dan mempererat nilai toleransi antar umat beragama. Hal inilah yang dilakukan Sarwenda bersama kedua anaknya, Betran Putra Onsu dan Tania. Mereka mengunjungi salah satu panti asuhan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus berbuka puasa bersama anak-anak panti. Sebelum waktu berbuka, Sarwenda dan Betran mengajak anak-anak panti ngabuburit dengan bermain games. Suasana penuh keceriaan terasa saat mereka berinteraksi satu sama lain. Ketika azan maghrib berkumandang, mereka pun membagikan makanan berbuka dan menikmati momen kebersamaan di satu meja. Tak hanya itu pula nih guys, Sarwenda, Betran, dan Tania juga memberikan bingkisan serta THR sebagai bentuk kepedulian mereka. Anak-anak happy gitu kan, sebenarnya karena kita ngeliat orang lain happy, kita juga happy. Apalagi aku emang suka anak kecil sih. Anak-anak kecil kayak gini nih masih gemes. Tadi ide menggambar itu dari siapa sih sebenarnya? Oh iya, maklum ya kalau misalnya aku sama temen aku itu pengen ibu-ibu ya kan, ibu-ibu punya banyak anak gitu, jadi kayak aduh nggak mau anak-anak boring, nggak mau anak-anak kayak nunggu ngapain ya, nanti makin nunggu kan ntar kayak makin lama gitu ya waktu, kalau misalnya mereka gambar gitu kan pasti akan lebih cepat waktunya. Jadi ya mereka udah tahu lah apa sih kebutuhan anak-anak ya, kalau sama-sama emak-emak ya, jadi udah tahu lah kira-kira anak tuh butuhnya apa, anak tuh maunya kayak gimana gitu. Pun untuk agenda berbagi dengan teman-teman anak-anak ini memang sudah diagendakan selama bulan Ramadan atau justru sejalannya aja sih, atau Sejalannya aja lah kalau kayak gini gitu, sejalannya aja. Kalau misalnya emang dapat tempatnya, terus emang pas juga waktunya, ya bisa datang bareng-bareng. nanti akan jadi agenda tahunan gitu. Rutin tahunan sih emang ya sebenarnya sih dilakukan gitu, cuman ya karena kalau ini emang sambil pas kan bulan puasa, terus kan aku ada minuman kurma aku yang buat anak-anak. Kan biasa orang makan kurma, kalau ini minum kurma biar pada berisi dikit. Berapa sendok tadi bagi-bagi kamu minuman kurma? Sebenarnya bisa 2 kali gitu, tergantung anak-anak tadi banyak yang minta nambah ya tambah gitu kan, itu supaya mereka ya menambah imun tubuh juga, biar gemoy juga kan bagus. Onyo gimana tadi? Kamu mau ikut sini? Onyo gimana tadi rasanya sudah berbagi dengan adik-adik? Happy-nya seperti apa lihat keceriaan adik-adik? Ya pasti happy banget, karena kan aku juga yang tadi suka anak kecil, aku juga suka banget sama anak kecil. Jadi karena emang aku melihat mereka ada yang sumuran cici, ada yang sumuran tanya, kayak ngerasa aku main sama adik-adik aku gitu, dan melihat ekspresi mereka tadi pas menggambar happy, terus pas mereka makan happy, dan pas diajak ngobrol tuh mereka nggak mau gitu loh. Jadi mereka tuh kayak teman baru, orang baru kita kenal tapi udah nyambung ngobrolnya. Tadi aku suka sama anak kecil itu lagi, dia gemes banget. Berarti senang ya kalau diajak bunda Senang tempat lah. seperti ini ya? Pastinya senang banget, karena aku juga tipe orang yang suka berbagi. Oke, ketika berbagi ini kan mungkin ada rasa bahagianya, ada rasa sedihnya. Mungkin Onyo sama Bunda kan dikasih berkat sama Tuhan ini, berkat lebih sama Tuhan. Ketika berbagi dengan adik-adik, ada sedihnya seperti apa sih? Iya, adik-adik ini. Kalau aku sebagai pandangan aku sebagai seorang ibu melihatnya, kan kadang kayak kemarin kan pas ajak anak-anak juga, terus yang namanya Nia juga kadang kan masih manja. Aku selalu bilang, Nia jangan terlalu manja, duduk aja sendiri, makan sendiri. Maksudnya kan kalau aku takutnya kalau mereka melihat nanti mereka yang sedih juga gitu. Jadi kayak mungkin pikiran aku lebih terlalu jauh kali ya, tapi aku kayak
jangan kayak gitu mami, nanti mereka ngeliatnya sedih gitu. Tapi mungkin mami juga di tempat baru, jadi kayak masih malu-malu ngeliat teman gitu. Jadi maunya nempel mami, aku jelasin pelan-pelan sama dia gitu. Terus pertanyaannya mulai membingungkan, emang mana ayah mana bunda gitu. Apa? Dia minta dong saya lagi wawancara dia minta. Udah boleh. Oh minta barang. Ya udah ini nggak usah ya. Yang lucu banget ini nggak usah ya. Ya udah sana dulu saya. Ya udah sana. Ya mandiri ayo bisa. Terus. Ya jadi aku kayak tadi tuh kayak gitu. Aku bantu jelasin perlahan. Kalau Cici udah ngerti, Cici udah enak diajak diskusi gitu. Tapi ya anak makin gede kan, ya beda ya sama anak masih kecil. Jadi kalau Nia dijelasinnya perlahan. Bagi Sarwenda, kegiatan ini bukan sekedar berbagi, tetapi juga mengajarkan anak-anaknya tentang toleransi. Ia bercerita sejak kecil, anak-anaknya sudah terbiasa melihat orang-orang di sekitarnya menjalankan ibadah puasa. Bagi Sarwenda, momen berbuka bersama menjadi waktu yang spesial, di mana semua orang bisa berkumpul di satu meja, menikmati kebersamaan yang jarang terjadi di hari-hari biasa. Iya, tapi anak-anak kan kalau nggak puasa gitu. Tapi mereka pada saat berpuasa, mereka suka tuh takjil bareng buat orang-orang rumah. Jadi ya menikmati kebersamaan aja. Karena kan biasa kalau misalnya lagi nggak puasa, makannya sukanya sendiri-sendiri kan. Nggak ada tuh satu waktu, jarang kan. Sering ini udah makan gitu. Nah kalau ini kan satu waktu semuanya, jadi kayak ngumpul bareng di meja bareng gitu sih. Sementara itu nih guys, Betran Putra Onsu baru-baru ini juga mengadakan buka puasa bersama dalam perayaan spesial ulang tahunnya yang ke-20. Memasuki usia baru, ia ingin semakin berkembang dalam karir dan tetap menjadi pribadi yang baik. Spesial sih, atau pengen sama-sama kita berbuka puasa bareng ulang tahun aku nanti. Pokoknya nanti tungguin aja lah, lihat aja deh seperti apa kayak gitu. Ada wish Harapannya apa tadi? Bilang ada harapan-harapan yang mau diwujudkan apa aja nih? Satu pengen, yang pastinya apa yang dipengen anak muda ya pasti udah tau lah, pengen sukses gitu, pengen makin naik lagi untuk karirnya ke depannya, dan pengen karya-karyanya itu lebih bagus lagi dan lebih banyak dikenal orang. Dan yang paling penting tuh jadi orang baik dan selalu mengandalkan Tuhan apapun itu. Bunda melihat Onyo di usia yang sekarang seperti apa? Semakin dewasa, semakin kritis kah? kritis, mengoreksi bundanya terus mungkin. Ada bandelnya sih. Selalu di ngomongnya ada bandelnya. Ya mungkin umur ini kan umuran anak berasa gue udah dewasa loh gitu, gue udah bisa sendiri, yang gue pilih ini benar gitu. Tapi kalau misalnya nanti ya aku sih lebih kayak ngasih tahu, tapi ketika udah kena batunya baru kayak kan, atau aku selalu bilang terpalak ya gitu, kayak gitu aja. Kayak kalau udah ini jadi ngobrol juga kasih banyak jawabannya, kasih banyak itunya gitu, udah nggak boleh keterjalan kan kayak gitu ya. Ada tuh ngobrol. Nah, gimana menurut kalian Selebtubers? Indah ya melihat momen seperti ini. Pastinya bisa jadi inspirasi banyak orang untuk saling berbagi dan toleransi.